Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ampun Mesemurduati dari kelas 10 Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang 10 soal yang telah diberikan. Yang pertama yaitu pengertian animasi 3D. Pengertian animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi adalah sebuah karya gambar bergerak yang memakai dua lingkungan dimensi. Setiap gambar ini memiliki urutannya tersendiri yang akhirnya membuat frame berlatar 2 dimensi. Terus, animasi 3 dimensi adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Objek animasi ini bisa berputar dan berpindah seperti objek aslinya. Untuk pembuatan film dan bentuk grafis 3D menggunakan komputer. Perbedaan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi adalah animasi 2 dimensi menggunakan koordinar X dan Y, sedangkan animasi 3 dimensi itu dia menggunakan koordinat X, Y, dan Z yang kemungkinan kita dapat melihat sudut pandang objek secara lebih nyata. Terus yang kedua, salah satu tujuan presentasi video adalah membantu mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui video sebagai media dengan pandang atau audio visual. Gagasan berbentuk produk, benda jadi, atau konsep dalam bentuk pelayanan atau servis, atau cara kerja akan menjadi lebih mudah dikomunikasikan dalam bentuk presentasi video. Terus yang nomor 3, ciri-ciri presentasi video itu mengkomunikasikan ide, menunjukkan solusi, mengkomunikasikan produk dan jasa, menunjukkan cara kerja. Terus yang ketiga, tahap-tahapnya yaitu tahap praproduksi. Pertama, melakukan riset awal. Melakukan riset awal untuk memberikan batasan lingkungan hidup. Yang kedua, siapkan peralatan, memeriksa kelengkapan alat sehingga proses produksi nantinya lancar. Terus yang ketiga, melakukan riset lapangan untuk mencari lokasi yang tepat sesuai dengan riset awal atau mencocokkan riset awal dengan keadaan di lapangan. Terus yang keempat itu membuat narasi kasar. Dengan sedikit narasi nantinya bisa memperkirakan gambar apa saja yang sebaiknya diambil atau direkam dengan kamera. Terus tahap produksi. Tahap produksinya ada mengambil gambar, membuat alur narasi final, mengedit film, menambahkan background musik yang alamiah atau natural untuk menyesuaikan tema lingkungan, melakukan render film. Tahap pasca produksi melakukan evaluasi dari film yang telah selesai dibuat. Hasil evaluasi ini sebagai tolak ukur sejauh mana film tersebut bisa sesuai dengan tema. Terus yang ke-5 itu breakdown naskah atau biasa disebut dengan script breakdown merupakan istilah dalam dunia kepenulisan skenario. Arti dari breakdown naskah ialah uraian naskah skenario menjadi bagian yang menggambarkan tiap detail adegan untuk pengambilan gambar. Yang keduanya itu storyboard. Storyboard adalah suatu sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard, maka pembuat cerita dapat menyampaikan ide cerita secara lebih mudah kepada orang lain. Karena dengan storyboard, maka pembuat cerita dapat membuat seseorang membayangkan suatu cerita mengikuti gambar-gambar yang sudah terjadi, sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama dengan ide cerita yang dibuat. Terus yang ke-6 itu ada kamera untuk merekam gambar dan suara. Yang kedua, tripod agar kamera tidak bergoyang. Yang ketiga, lampu kamera untuk menambah cahaya dalam kondisi kurang cahaya. Yang keempat itu mikrofon untuk merekam suara ketika melakukan pengambilan gambar. Terus nomor 7 itu setting white balance. Setting white balance adalah memerintahkan kamera agar mengenali temperatur sumber cahaya yang ada, supaya yang putih terlihat putih, merah terlihat merah, hijau terlihat hijau, atau dengan kata lain agar kamera
merekam warna objek secara akurat dalam kondisi pencahayaan apapun. Yang ke-8 itu dia ada 3, high angle, bird eye view, sama low angle. Yang nomor 9, extreme long shot, medium long shot, close up, big close up, extreme close up. Nomor 10, mengambil gambar atau syuting, membuat alur narasi final, mengedit film, menambahkan background musik yang alamiah atau natural untuk menyesuaikan tema lingkungan hidup. Yang terakhir, membuat render film. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.